Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuri Kalenasari dan saya Julianti Rahayu. Jadi hari ini kita akan membuat video role play tentang Temanya adalah anak sehat ya, dengan berat badan kurang dan tidak mau makan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Julianti Rahayu. Saya selaku ahli gizi di puskesmas ini. Apa benar ini dengan ibunya Andi? ya betul Bu, saya ibunya Andi. Gimana kabarnya Ibu Andi hari ini? Masih susah makan Bu. Jadi saya tuh khawatir karena badan itu semakin kurus. Oh gitu ya Ibu. Nanti kita cari solusi bersama ya Ibu supaya nafsu makannya Andi membaik. Kita konselnya sampai aja ya Ibu biar lebih nyaman juga. Iya. Kalau boleh tahu, biasanya dalam sehari Andi makan berapa kali Ibu? Kadang itu cuma 1 sampai 2 kali aja Mbak. Itu kan sedikit aja dia makan. Kalau Andi makan biasanya suka habis atau malah sering menolak Ibu? Sering menolak, kadang nangis, tutup mulut, atau malah dia main-main gitu sambil makan. Makanya biasa lama sekali dia sampai lebih dari 1 jam. Kalau makanan yang paling disukai atau paling sering dimakan Andi itu biasanya apa ya Ibu? Biasanya tuh dia bisa sering makan biskuit, kerupuk, sama apa ya itu, es teh manis. Kadang kalau minum itu dia suka minum susu botol juga sebelum makan. Oh begitu ya Ibu. Kalau sayur, buah, terus lauk seperti ikan, telur, ayam, bagaimana Ibu? Saya tuh jarang mau Bu si Andi tuh makan yang begitu. Nah kalau dilihat dari pola makannya Andi, memang nafsu makannya Andi ini sedang menurun nih Ibu. Terus Andi juga lebih sering makan jajanan dibanding makan makanan utama. Nah dari hasil penimbangan tadi, berat badannya Andi ini 11 kg ya Ibu, dan tinggi badannya lebih 95 cm. Nah kalau dilihat dari hasil penimbangan tadi, nah, status gizinya Andi ini dalam kategori berat badan kurang. Andi juga tampak lemas ya Ibu, dan kalau dilihat dari badannya juga sedikit kurus ya. Iya Bu, makanya itu saya tuh sedih sekali lihatnya Andi itu. Gimana ya Bu? Wajar kok Ibu kalau Ibu merasa sedih, khawatir. Namanya kita sebagai orang tua pasti sedih lihat anaknya nggak mau makan. Nah Ibu, biasanya anak itu kalau lebih sering dikasih jajan atau dikasih minum teh ataupun susu sebelum makan, dia otomatis sudah lebih kenyang duluan sebelum dia makan utama. Nah selain itu, kalau ibu maksa anaknya untuk makan, terus dia nggak mau makan, terus ibu paksa, itu dia malah semakin menolak. Jadi sebisa mungkin kita ciptakan suasana yang nyaman pada saat dia makan Ibu. Tapi jujur Mbak, saya tuh memang sering sekali paksa Andi karena saya takut dia tidak makan. Nggak apa-apa kok Ibu, itu biasa terjadi, namanya kita orang tua pasti khawatir. Nah, tapi mulai sekarang Ibu kita coba ya perbaiki pelan-pelan pola makannya dan suasana pada saat Andi makan. Baik, ya. Baik Ibu, kan kita mau memperbaiki pola makannya Andi. Nah nanti makannya jangan langsung banyak Ibu, sedikit-sedikit asalkan rutin. Kita mulai dari misalnya 3 kali makan utama dan 2 kali makan siang. Kita mulai dari porsi kecil tapi sering Ibu. Berarti tidak harus langsung dikasih banyak itu ya Mbak? Iya Ibu, benar. Nah yang penting kita coba dulu, asalkan rutin walaupun sedikit itu lebih baik Ibu. Baik Mbak. Dimulai dari memperbaiki pola makanan tadi ya Ibu. Nah 3 kali makan utama dan 2 kali makan siang. Nah, itu makanannya harus tinggi energi dan tinggi protein Ibu. Oh jadi protein itu penting ya Mbak? Kalau boleh tahu protein itu ada apa aja ya? Nah kita mulai dari protein itu, contohnya yang biasa kita temukan sehari-hari itu ada 2, ada protein hewani dan juga protein nabati.
Nah, kalau ibu mau beli protein hewani itu bisa banget dari ayam, ikan, telur, atau daging, susu, sama produk olahan susu. Nah, kalau ibu mau protein nabati, ibu bisa pakai tahu, tempe, atau kacang-kacangan dan juga produk olahan kacang-kacangan. Nah, kalau protein sendiri itu kenapa penting? Karena itu bagus banget untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan otot si Andi, ataupun untuk pertumbuhan si adiknya itu bagus banget. Oh, jadi protein itu sangat penting ya Mbak. Gini Mbak, kan Andi ini sering minum susu yang botolan itu. Kalau Andi misalnya nanti minta jajan sama saya, itu solusinya gimana ya? Cara saya menolaknya atau gimana solusinya? Kalau kan Andi ini sering banget nih makan jajan, ibu boleh banget tuh, ibu boleh tetap kasih cemilan. Nah, tapi ibu buat sendiri, contohnya kayak misalnya puding dari buah, atau ibu mau buat sandwich yang isinya roti, telur, terus dikasih sayur dalamnya. Kalau Andi nggak doyan kayak selada gitu, boleh banget diganti sama tomat. Atau juga ibu bisa banget tuh bikin sosis telur, dari telur dikasih tepung baru direbus, nah jadikan sosis. Nah, itu lebih sehat ibu, lebih tinggi protein juga pastinya. Nah, kalau untuk susunya ibu boleh banget tuh dikasihnya setelah Andi makan utama. Jadi setelah makan utama dia mau minum susu, nah boleh banget dikasih, tapi dihindari untuk kasih jajan dan susu itu sebelum dia makan utama, karena pasti Andi cepat kenyang dan menolak makanan. Oh, gitu ya Mbak. Berarti Mbak, ini kan dimulai dari saya memperbaiki pola makan Andi, itu yang dimulai dari jadwal makan yang teratur, yang dimana itu 3 kali makanan utama, kemudian 2 kali selingan, dengan tinggi energi, tinggi protein. Kalau misalnya Andi ini masih susah makan, masih susah untuk dikasih makanan yang saya tadi, itu gimana ya Mbak? Apakah misalnya saya kalau ajak dia makan bersama keluarga saya ajak sama suami saya, atau makan di luar mungkin Mbak, itu gimana ya baiknya? Oke, berarti Andinya nih masih menolak ya ibu untuk makan. Nah, gini ibu, kan tadi sudah kita bahas ya ibu, suasana pada saat makan itu sangat penting sekali. Dengan ibu tadi ingin mengajak Andi makan bersama dengan ibu, suami ibu dan Andi, nah itu menciptakan suasana yang sangat nyaman. Itu boleh banget bu untuk dilakukan. Jadi misalnya nih ibu sarapan pagi bareng-bareng di meja makan dengan keluarga, itu boleh banget. Atau ibu kalau makan siangnya, ibu ajak Andi makan siang di depan teras sambil ngeliat pemandangan di luar, itu juga lebih bagus lagi. Nah, supaya Andi lebih, kan Andi ini makannya lama ya ibu, kalau Andi mau supaya makannya itu nggak terlalu lama, itu ibu boleh banget ibu jadwalin makannya. Misalnya ini Andi itu sebenarnya lebih sering makan sendiri atau makannya disuapin dulu? Selama ini tuh Mbak, kadang karena saya bekerja kan, jadi itu dia makannya sendiri. Lebih sering makan sendiri ya ibu. Nah, kalau misalnya Andi memang lebih sering makan sendiri, misalnya ibu lagi makan nih bareng-bareng sama Andi atau cuma berdua nih, ibu boleh banget tuh ditimerin, coba dari 30 menit. Kalau misalkan 30 menit itu Andi makannya masih belum habis, nggak apa-apa ibu, diangkat aja. Karena kita membiasakan disiplin waktu ya ibu, supaya Andi juga sudah mulai mengerti kalau misalnya dia makannya lambat, maka makanannya akan diangkat kembali sama ibunya sendiri. Baik Mbak, nanti saya coba ya, supaya Andi lebih tertarik makan. Ini kan tadi saya sudah hitung ya untuk kebutuhan zat gizi Andi selama 1 hari. Nah, hasilnya itu ada di energi 1374 kilokalori, kemudian ada protein di 51 gram, terus ada lemak di 45 gram, dan karbohidratnya 189 gram. Jadi ibu untuk memperbaiki pola makan Andi itu tidak cukup hanya memperbaiki jadwal makannya saja, terus tinggi energi dan tinggi protein, tetapi juga harus mencukupi seluruh kebutuhan zat gizi Andi dalam 1 hari. Baik Mbak, jadi itu gimana ya Mbak nanti untuk peraturan pola makannya, atau menu seharinya bagaimana? Oke, jadi untuk mencukupi kebutuhan zat gizi Anda dalam 1 hari, saya sudah bantu untuk menyiapkan menunya ya ibu. Nanti ibu boleh dicoba di rumah. Nah, untuk makan paginya ibu, di sini saya udah buatkan nasi tim
nasi tim bayam dan wortel, terus ada telur orak-arik, ada tahu goreng dan juga pisang. Terus ada di selingannya itu ibu boleh pakai puding, dibuat puding. Nah, pudingnya itu ibu bisa kasih susu atau kasih mangga. Terus kalau makan siangnya di sini ada saya buatkan itu ada nasi, terus tumis ayam, kemudian tempe goreng, terus ada sayur bening sama buahnya itu semangka. Dan nanti bisa ibu baca aja sampai ke bawah-bawah sudah saya buatkan 3 kali makan utama dan 2 kali makan siang. Baik Bu, nanti saya mau coba supaya Andi bisa sehat lagi. Tapi Mbak, Andi ini punya trauma sama buah karena dulu tuh sempat dia lihat buah naga, jadi itu dia takut. Itu caranya saya mengolah buah-buahan itu gimana ya biar dia nggak takut? Oke, kalau emang Andi nggak bisa lihat bentuk fisiknya, ibu boleh banget tuh di jus ibu. Kayak misalnya ibu mau pakai buah apa, misalnya kayak buah naga sama pisang, itu boleh banget ibu jus. Atau kalau bosen nih di jus terus, ibu bisa dijadiin puding buah gitu ibu. Atau bisa banget ibu jadiin es krim buah. Nah, kalau mau dibuat es krim, sebisa mungkin gulanya itu jangan terlalu banyak, atau ibu bisa pakai gula stevia untuk menggantikan gula pasir. Baik Mbak, nanti saya coba nih. Semoga aja ini bisa merubah berat badan Andi agar lebih baik lagi. Semoga ya ibu. Kita pelan-pelan ya kita usahakan, nggak ada usaha yang akan mengkhianati hasilnya. Iya Mbak. Baik ibu, dari diskusi yang tadi, mulai dari komitmen yang kita untuk melakukan perbaikan pola makan Andi, dimulai dari jadwal makan yang teratur, 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan, kemudian dengan makanan yang tinggi energi dan juga tinggi protein, serta harus mencukupi kebutuhan zat gizinya Andi dalam 1 hari. Apakah masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari pembahasan yang tadi? Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi Mbak, karena sudah jelas. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa kembali lagi ya ibu di 2 minggu ke depan, di hari Senin di tanggal 9. Baik, berarti di minggu depan tanggal 9 hari Senin ya Mbak ya? Iya. Saya di sini lagi. Oke ibu. Nah, nanti waktu saat kita bertemu, kita lihat ya ibu apakah ada perbaikan dari pola makannya Andi, dan juga kita lihat apakah ada kendala dalam 2 minggu terakhir sebelum ibu kesini. Iya Mbak. Terima kasih ya Mbak, semoga anak saya Andi ada sedikit perubahan Mbak. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama ibu, semangat ya ibu. Semoga komitmen yang kita sudah buat tadi bisa memperbaiki pola makan Andi dan meningkatkan berat badan Andi. Selamat pagi ibu. Sekian role play kita pada hari ini, kurang dan lebihnya kami minta maaf.